Erick Thohir perkenalkan jersey baru Timnas. PSSI resmi melakukan kick-off kerjasama dengan aparel baru Timnas Indonesia, Erigo. Dengan tagline PSSI x Erigo Sport, Moving Forward into the Golden Era, diharapkan era-era kejayaan buat Timnas Indonesia akan datang. Bertempat di Ganara Art FX Sudirman, Senin 22 Januari 2024, PSSI mengumumkan resmi menggait Erigo dengan Erspo untuk menyuplai kebutuhan Timnas Indonesia 2 musim ke depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun antusias menyambut kerjasama tersebut karena sekaligus juga mendorong brand lokal mendunia. Ini era baru, Golden Era. Tidak hanya kita mendorong tim nasional, kita bisa mempersiapkan diri dengan baik. Apalagi kemarin ada training center di Turki, persiapan U20. Tetapi kita juga membuka bagaimana brand lokal bisa mendunia, kata Erick Thohir. CEO Erigo Muhammad Sadat berterima kasih kepada PSSI dan Erick Thohir yang telah mempercayai Erspo. Jadi secara resmi Erigo hari ini memperkenalkan brand baru bernama Erspo sebagai bentuk keseriusan di industri sportswear. Skenario pertama Timnas lolos 16 besar berjalan mulus. Harapan Timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 selangkah lagi bisa terwujud. Skenario pertama yang bisa mengantar skuad Garuda ke fase knockout berjalan dengan mulus. Timnas Indonesia saat ini menghuni peringkat ketiga di klasemen grup D dengan raihan 3 poin. Pasukan Sintayong menelan 1 kekalahan dan meraih 1 kemenangan dari 2 laga yang sudah dilakoni. Timnas Indonesia tak bisa disalip Vietnam yang sudah dipastikan tersingkir. Penyebabnya Indonesia unggul head-to-head atas Vietnam berkat kemenangan 1-0 di laga kedua. Timnas Indonesia pun masih menyisakan 1 pertandingan lagi, yakni menghadapi tim favorit juara Jepang. Laga ini bakal digelar di Altumama Stadium pada Rabu 24 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat besok. Skenario grup A berjalan mulus. Grup A memainkan 2 laga terakhir. Tuan rumah Qatar bertemu dengan Cina, sedangkan Tajikistan menghadapi Lebanon. Kedua laga ini pun berakhir sesuai dengan skenario yang diinginkan Timnas Indonesia. Qatar mengalahkan Cina dengan skor 1-0 lewat gol Hasan Al-Haidos. Qatar pun lolos ke 16 besar dengan raihan sempurna di fase grup. Sementara itu Tajikistan berhasil menang dramatis atas Lebanon dengan skor 2-1. Hasil ini membuat Tajikistan berhak lolos ke 16 besar sebagai runner-up. Sementara itu peringkat ketiga ditempati Cina dengan 2 poin. Raihan ini tentu saja masih lebih rendah dari poin 3 milik Indonesia. Kini Timnas Indonesia bisa saja sudah berhasil memastikan kelolosan ke babak 16 besar pada Selasa 23 Januari 2024 hari ini. Syaratnya hasil-hasil dari laga grup B dan C harus berpihak pada Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Dari grup B, laga Suriah versus India harus berakhir imbang. Skenario ini membuat Suriah jadi peringkat ketiga grup B dengan 2 poin. Indonesia punya poin lebih banyak. Namun jika masih gagal, maka Indonesia bisa berharap pada skenario ketiga dari grup C. Duel Palestina versus Hong Kong harus berakhir imbang yang membuat Palestina finish sebagai peringkat 3 dengan poin 2, masih lebih sedikit dari poin Indonesia. Kesombongan kiper Jepang bisa jadi bumerang. Jepang datang dengan modal kurang bagus usai kalah 1-2 dari Irak pada laga kedua fase grup. Sementara Timnas Indonesia punya modal positif usai membukukan kemenangan perdana di Piala Asia 2023 atas Vietnam. Timnas Indonesia masih menyimpan 1 senjata yang kerap jadi ancaman pertahanan lawan, yaitu lemparan ke dalam jarak jauh. Situasi tersebut berkali-kali sukses berbuah peluang emas yang menguntungkan Timnas Indonesia. Eksekusi lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan juga kerap berbuah gol untuk Timnas Indonesia. Tentu eksekusi tersebut jadi pertanyaan media Jepang kepada kiper utama Samurai Biru saat ini, Shion Suzuki. Penjaga gawang 21 tahun yang membela Shion Truden tersebut merasa situasi ini tak akan terlalu membahayakan bagi dirinya. Shion Suzuki menyebut bahwa situasi lemparan ke dalam jarak jauh milik Pratama Arhan bukanlah ancaman besar bagi Jepang. Lemparan jauh sama halnya seperti umpan silang. Maka jika saya bisa menyergap, menangkap, saya tidak merasakan sebuah ancaman yang besar. Oleh karena itu saya ingin mencobanya sendiri, ujar Suzuki dengan congkaknya.
Selain itu, Suzuki juga berharap Jepang bisa memenangi bola kedua saat menghadapi situasi umpan panjang yang dilepaskan timnas Indonesia. Jika berhasil memenangkan situasi tersebut, sang kiper yakin Jepang bisa memancing pergerakan garis pertahanan timnas Indonesia. Tentu sesuatu yang dianggap remeh bisa saja menjadi bumerang timnas Indonesia yang kerap diremehkan ternyata mampu membuat banyak pihak terkejut. Mulai dari diragukan di kualifikasi Piala Asia terlebih dahulu, sampai dianggap tim terlemah di Piala Asia. Namun skuad Garuda mampu membungkam keraguan yang dilontarkan oleh banyak pihak.